Kali ini, yuk kita ungkap salah satu pelajaran paling penting yang pernah didapat oleh seorang penakluk legendaris. Dan ini semua tentang amarah. Gengiskan kan? Kita semua tahu dia sebagai penakluk hebat. Tapi ternyata kemenangan terbesarnya bukan di medan perang loh. Tapi justru pertempuran di dalam dirinya sendiri. Pertempuran melawan emosi yang paling merusak. Amarah. Oke, jadi apa sih rahasia di balik kekuatan legendarisnya? Bayangin deh, kekaisarannya itu luas banget. Dari Asia sampai Eropa Timur. Gila kan? Tapi ternyata kekuatannya itu bukan cuma soal strategi militer. Ada yang lebih dalam dari itu. Dan disinilah kuncinya. Senjata rahasianya yang paling ampuh itu justru kemampuannya menguasai emosi. Dan dia belajar ini, ya lewat cara yang gak gampang. Kisahnya kuat banget. Nah, kisah kita dimulai di tengah hutan. Pas lagi ada perburuan yang kelihatannya sih biasa-biasa aja. Coba deh bayangin suasananya. Ada sang kaisar, teman-temannya, dan seekor elang yang setia banget. Elang ini bukan peliharaan biasa loh. Dia ini partner berburu yang jago dan berharga banget. Sayangnya, hari itu mereka lagi kurang beruntung. Nah, disinilah ceritanya mulai beda. Entah kenapa Khan ini misah dari rombongannya. Sendirian. Dan yang paling parah, dia haus banget. Kondisi kayak gini nih yang jadi panggung buat ujian terbesar dalam hidupnya. Dan pas dia lagi rapuh-rapuhnya, sahabatnya yang paling setia, si elang, malah mulai bertingkah aneh. Akhirnya, dia nemu sumber air, meski cuma tetesan kecil. Pelan-pelan dia isi cangkir peraknya. Wah, di saat haus begitu, setiap tetes air itu rasanya kayak emas. Tapi pas dia mau minum, hush! Tiba-tiba elangnya nyamber dan cangkirnya jatuh. Momen yang ditunggu-tunggu, hilang gitu aja. Pasti bingung dan kesel banget kan? Kenapa coba si elang ngelakuin itu? Oke kan, coba lagi. Mungkin dia mikir, cuma kebetulan kali. Dia isi lagi cangkirnya. Dan kejadian lagi, si elang menumpahkannya. Wah, di sini kesabaran sang kaisar mulai habis. Rasa frustrasi tadi mulai jadi cikal bakal amarah. Ketiga kalinya, bayangin 3 kali air yang dia pengen banget itu tumpah ke tanah. Buat seorang kaisar yang biasa dapat apa aja yang dia mau, ini rasanya kayak penghinaan. Udah kesabarannya bener-bener habis. Dan ya, disinilah. Di puncak frustrasinya, sang kaisar akhirnya membiarkan amarahnya meledak dan mengambil alih. Kita bisa banget ngerasain amarahnya lewat teriakan itu. Emosinya meledak dan sasarannya makhluk yang selama ini jadi sahabat setianya. Ini udah bukan reaksi spontan lagi ya. Ini udah direncanain, didorong sama amarah murni. Pedangnya bahkan udah siap di tangan, siap buat menghukum. Dan dalam sekejap mata, terjadilah hal yang gak terbayangkan. Pedang yang biasanya dia pakai buat naklukin musuh, sekarang diayunkan ke sahabatnya sendiri. Hening, momen yang mengerikan. Cuma karena amarah sesaat, akibatnya permanen dan tragis banget. Nah, setelah amarahnya reda, baru deh sang kaisar mulai mencari jawaban. Pasti pertanyaan ini terus-terusan muncul di kepalanya. Kenapa? Kenapa sahabat setiaku melakuin ini sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri? Cangkirnya kan jatuh di antara bebatuan, jadi nggak bisa diambil. Mau nggak mau, dia harus manjat sendiri ke sumber mata airnya. Dan perjalanan inilah yang bakal mengungkap sebuah kebenaran yang bikin merinding. Dan di sanalah jawabannya, sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Ternyata, elang itu bukannya mau bikin dia marah, tapi justru lagi berusaha nyelamatin nyawanya. Air yang dia pengen banget itu, ternyata racun mematikan. Momen pencerahan ini harganya mahal banget. Tapi pelajaran yang dia dapat bakal membentuk dirinya selamanya. Penyesalannya, wah, kerasa banget ya dari kata-katanya. Dia sadar, karena amarahnya, dia malah menghancurkan penyelamatnya sendiri. Pelajaran ini benar-benar tertanam di hatinya seumur hidup. Terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari penyesalan sang kaisar? Simpelnya ada 3 langkah. Pertama, waktu marah, stop. Berhenti dulu. Waktu emosi lagi di puncak, naluri kita kan pengen langsung bereaksi. Nah, pelajarannya adalah lawan naluri itu. Kedua, pikir. Ini nih yang dilewatin sama Khan. Dia sama sekali nggak mikirin kenapa sahabatnya bertingkah aneh. Dia cuma lihat itu sebagai gangguan. Coba deh pikirin dulu konsekuensinya. Cari sudut pandang lain.
Nah, yang terakhir baru bertindak. Setelah kita jeda dan mikir, tindakan kita bakal datang dari kebijaksanaan, bukan dari amarah buta. Kisah sang kaisar ini benar-benar bikin kita mikir ya. Kita semua pasti pernah marah. Pertanyaannya bukan apakah kita akan marah, tapi gimana kita akan merespon saat amarah itu datang. Coba deh renungkan, momen kemarahan mana yang paling Anda sesali?